sampean kan itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampean mulai kata tong wedok liya toko si bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata, namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tutihus sahai. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sudah jadi Nabi, tahu orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawwah la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rakyat Suriah harus hafal kan gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main, karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang. Ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa, masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudribni yaumukan ansuruka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi Nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu aman? Hina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahu. Kalau dia mana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat ujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenang kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril.
Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat jari so jawab ternyata ada bisa. Iya Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasa. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, wos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, dia dillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah. Yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Safa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga agak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab, bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena Safa wal Marwah, menceritakan wal Marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang juriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi wa fi hisbi. Kalau berjanji enggak? Dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira nggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Fisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai wa adnanu bila raibin idza dawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim.
Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muthalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya sudah. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi ismailan nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbar. Muhammad itu nggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya Al-Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Qala 'allamani Abi Tawrata ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi ini saya urun nerangkan maulid, tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ke samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, bisanya basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab, nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama berjanji lebih ketara, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben ke asobiah, Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita. Al-Haditsus Diba, yang ini Diba. Al-Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Kata Ka'bil Akhbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan di sunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya bani Israel, anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul aqli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul aqli, kebaikan secara makna.
Ya mestinya keren Al Jamalul Aqli, karena Al Jamalul Sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani tiba itu kalau ada orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, bakat gitu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabul Akbar, falam mama tabi fatah tuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat. Mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabul Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanu bisyam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib, pasukan Nazaret. Jika dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Jika dia menunda imannya, yuakhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabul Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga, wa sultanuhu bisyam, kerajaannya Nabi ada di